Oke, selamat pagi para peserta didik kelas 10 Bisnis Daring dan Pemasaran. Berjumpa lagi dengan Pak Martono dalam mata pelajaran perencanaan bisnis. Di semester yang kedua ini, kita akan belajar tentang prosedur pembuatan proposal usaha. Jadi sebelum kita memasuki ini, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang harus kamu lakukan dan harus kamu miliki setelah mempelajari materi ini. Mari kita lihat. Oke, yang pertama yaitu menganalisis. Ya, langsung saja itu slide. Jadi sekarang kita langsung ke prosedur pembuatan proposal usaha. Materi yang akan kita bahas adalah pengertian, tujuan, dan manfaat proposal usaha. Yang kedua, faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun proposal usaha. Yang ketiga, isi proposal usaha. Dan yang keempat, sistematika proposal usaha. Jadi seperti ini. Setiap kalian melakukan kegiatan, baik itu organisasi ataupun mau usaha, kalian ingin meminjamkan uang, kalian bisa membuat namanya proposal usaha. Untuk apa? Untuk menambah modal, untuk mendapatkan dana. Ya. Jadi sekarang kita lihat apa itu pengertian dari proposal usaha. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris yang artinya to propose, yang artinya mengajukan. Proposal dapat diartikan sebagai bentuk pengajuan, permohonan, penawaran berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan yang sifatnya izin persetujuan. Proposal usaha merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur, baik internal maupun eksternal, mengenai suatu usaha baru. Proposal usaha hendaknya asli, yang dibuat oleh wirausaha sendiri, dan tidak sekedar menyalin proposal usaha milik orang lain. Tujuan dari proposal usaha. Yang pertama, untuk memperoleh bantuan modal dari investor atau penyandang dana. Yang kedua, untuk memberikan gambaran tentang kinerja bisnis yang akan dijalankan kepada pihak luar. Yang ketiga, dapat menjadi pedoman bagi pengusaha untuk tetap fokus pada tujuan dan target usahanya. Yang ketiga, untuk mendapatkan kesempatan meraih keberhasilan. Yang ketiga, manfaat proposal usaha. 1. Sebagai alat komunikasi bagi wirausaha untuk memaparkan dan meyakinkan gagasannya kepada pihak lain secara menyeluruh. Yang kedua, sebagai alat pembanding antara kinerja usaha yang aktual dengan yang diperkirakan. Ketiga, proposal usaha dapat memberikan sumber-sumber finansial yang lebih jelas. Keempat, membantu wirausaha dalam memahami persaingan faktor ekonomi dan analisis finansial. Yang kelima, proposal usaha dapat memberikan gambaran informasi, potensi pasar, dan perkiraan market. Dan yang keenam, proposal usaha dapat membantu seseorang wirausaha dalam pengembangan dan pengujian strategi yang diharapkan. Yang B, faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun proposal usaha. 1. Faktor penting yang harus diperhatikan. Tujuannya harus realistis. Kedua, tujuan yang realistis hendaknya dicapai, disesuaikan dengan kemampuan spesifik dan dapat diukur. Kedua, fleksibilitas, yaitu kondisi lingkungan usaha selalu berubah-ubah, sehingga penyusunan proposal harus fleksibel. Ketiga, batas waktu. Setiap tujuan yang ditetapkan dan disusun dalam proposal usaha harus dibuat secara berkesinambungan. Yang keempat, komitmen. Usaha perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak yang terlibat, baik itu pihak keluarga, mitra bisnis, karyawan, atau anggota yang lain. Yang kedua, petunjuk yang harus dipenuhi dalam penyusunan proposal usaha. Menurut Hendro, proposal usaha diawali analisis SWOT, yaitu strength,
weakness, opportunity, dan threat, yaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, risiko yang akan mungkin terjadi. Beberapa petunjuk yang harus dipenuhi dalam penyusunan proposal usaha sebagai berikut. 1. Menetapkan jenis usaha, aspek produk, pemasaran, teknik penyaluran organisasi, dan manajemen. Yang kedua, melaksanakan aspek administrasi. Ketiga, mengetahui aspek sumber keuangan. Keempat, mempelajari kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. C. Isi proposal usaha. Proposal usaha yang berisi informasi lengkap tentang hal-hal yang sedang atau akan dijalankan, serta modal yang diperlukan. Menurut Yusran, informasi-informasi yang tercantum dalam proposal usaha diantaranya sebagai berikut. 1. Uraian usaha. Uraian usaha berisi penjelasan singkatan tentang usaha yang sedang atau akan dijalankan oleh pengusaha. Yang kedua, produk. Proposal usaha menguraikan produk secara rinci, mulai bentuk, ukuran jenis, kegunaan, kualitas produk. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih produk sebagai berikut. 1. Permintaan konsumen terhadap produk. Kedua, kebutuhan konsumen yang masih belum teridentifikasi. Yang ketiga, daya beli konsumen. Yang keempat, persaingan pasar. Yang kelima, sumber-sumber daya yang menunjang pembuatan produk. 3. Lokasi. Lokasi usaha yang akan dipilih harus dicantumkan dalam proposal usaha, karena lokasi merupakan bagian dari aspek pemasaran di samping harga dan promosi. 2 hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Hubungan ke belakang, yaitu perolehan bahan baku. Yang kedua, hubungan ke depan atau forward linkage, yaitu penjualan, distribusi, dan pemasaran produk. Hal-hal yang mempengaruhi penentuan lokasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kedekatan dengan sumber bahan baku produksi, serta bahan bakar, air, dan lainnya. Yang kedua, kedekatan dengan pasar atau konsumen. Ketiga, kemudahan untuk mendapatkan tenaga kerja. Keempat, kemudahan fasilitas pengangkutan dan transportasi. Dan yang kelima, sikap pemerintah setempat dan masyarakat sekitar. 4. Pasar. Sebelum memasuki pasar, wirausaha harus menetapkan segmen pasar dan target konsumen yang ingin dicapai. Selain itu, ia juga menyertakan pemasaran dan kebijakan harga. Yang kelima adalah persaingan. Wirausaha harus mampu menggambarkan strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk memenangkan persaingan. Menurut Cipto, strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan adalah sebagai berikut. Pemimpin pasar atau market leader, yaitu perusahaan yang diakui oleh industri yang bersangkutan sebagai pemimpin. Kedua, penantang pasar. Merupakan perusahaan runner-up yang mencoba memperbesar pasar dengan berhadapan secara terbuka dan langsung dengan pemimpin pasar. Yang ketiga, pengikut pasar. Merupakan perusahaan yang mengambil sikap tidak mengusik pemimpin pasar. Dan yang kelima, penggarap ceruk pasar. Merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri melayani sebagian pasar yang diabaikan. 6. Laporan keuangan. Laporan keuangan bermanfaat bagi pihak penyandang modal untuk menilai kemampuan nyata, kemampuan potensial perusahaan tersebut. Yang ketujuh, manajemen. Wirausaha harus menguraikan tentang bentuk kepemilikan, struktur organisasi, serta peranan dan wewenang masing-masing bagian dalam organisasi perusahaan. Dan yang ke-8, personalia, sumber daya manusia.
Wirausaha harus menjalankan susunan personalia dalam struktur organisasi perusahaan. Yang kesembilan adalah proposal kredit. Tujuannya untuk mengajukan sejumlah dana yang diperlukan dalam rangka mengembangkan usahanya. Kebutuhan dana yang diperlukan harus terperinci alokasinya, misalnya untuk menambah jumlah mesin, menyewa gedung baru, atau pembelian bahan baku. 10. Lampiran atau dokumen lainnya. Dokumen tersebut berisi antara akta pendirian perusahaan, SIUP, sertifikat tanah, dan sebagainya. Sekian penjelasan Bapak tentang proposal usaha. Nanti file ini akan Bapak buatkan PDF. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, tadi juga Bapak lupa, kalian harus memulai segala sesuatu dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian penjelasan Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.